Halo teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas buat teman semuanya yang ingin menjadi satpam di Bank BRI, bagaimana langkah-langkahnya dan juga bagaimana persyaratannya mulai dari awal sampai akhir. Saya akan bahas di video ini dengan jelas dan lengkap. Jadi teman-teman semuanya silahkan subscribe dan like video ini jika teman-teman tertarik. Lalu langkah-langkah yang pertama yang perlu teman-teman siapkan yaitu langkah yang pertama buat teman semuanya yaitu teman-teman semuanya harus memiliki sertifikasi Garda Pratama. Gimana sih cara kita untuk mendapatkan sertifikasi Garda Pratama ini? Teman-teman semuanya bisa menempuh sertifikasi Garda Pratama itu melalui PT-PT yang ada di wilayah kalian. Kalau misalkan di Surabaya itu banyak, ada PT Shelter, ada PT PKSS sendiri, terus ada PT Birawida, Bawata juga ada, teman-teman semuanya banyak, ada Swa Army juga. Jadi teman-teman harus menempuh Garda Pratama dulu. Setelah mendapatkan ijazah dan ijazahnya sudah keluar, baru teman-teman bisa ke langkah selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya buat teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki ijazah Garda Pratama, teman-teman bisa apply di PT PKSS. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menjadi satpam di Bank BRI, itu ikutnya di PT PKSS ya teman-teman semuanya. Caranya gimana buat teman-teman semuanya mengelamar? Teman-teman diperhatikan dulu ya. Kalau misalkan teman-teman wilayahnya di luar Surabaya seperti di Jember, Probolinggo atau Lumajang, itu bisa ikut di PKSS cabang Malang. Kalau misalkan teman-teman domisili atau wilayahnya di Sidoarjo, Surabaya, itu bisa ikut di PKSS cabang Surabaya. Jadi PKSS itu banyak cabangnya teman-teman semuanya. Jadi pilih sesuai domisili teman semuanya atau wilayah teman-teman semuanya. Kalau misalkan saya pilihnya di PKSS Surabaya. Gimana cara nge-apply-nya? Langsung ke kantornya apa gimana? Kalau saya dulu teman-teman semuanya, saya nge-apply-nya lewat di PT PKSS Surabaya. Ini ada Instagramnya. Jadi dulu itu ada rekrutmen di Instagram. Di situ nanti ada linknya, link untuk pendaftarannya, mulai dari persyaratannya apa, mulai dari berkasnya apa yang harus diisi. Jadi ada di situ teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman semuanya dipersiapkan nanti mulai dari berkasnya seperti ijazah, KTA. Biasanya kalau ijazah sama KTA ini include pas Garda Pratama sebelumnya. Jadi ya ijazah sama KTA-nya itu sudah ada. Biasanya berkas yang harus diperlukan itu seperti foto full badan, terus ijazah SD, SMP, SMA, lalu kayak akte, terus kakak seperti itu. Jadi dilengkapi. Nanti kalau misalkan teman-teman lolos, nanti akan dipanggil di sesi wawancara seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah apply dan dinyatakan lolos, cara untuk mengetahui lolos atau enggaknya itu teman-teman dihubungi via WA. Bagi teman-teman yang lolos nanti ada undangan untuk sesi wawancara. Kalau yang tidak lolos itu biasanya tidak dapat undangan wawancara teman-teman semuanya. Jadi bisa mengikuti rekrutmen selanjutnya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan undangan untuk sesi wawancara, jadi teman-teman dipersiapkan seperti materi-materi di satpam itu seperti apa, terus pengetahuan tentang perusahaan dan itu seperti apa, perusahaan di PKSS itu seperti apa, seperti itu guys. Lalu buat teman semuanya, kalau saya dulu itu sesi wawancaranya saya kan ambil di Surabaya. Untuk sesi wawancaranya yang pertama di BRI University di Siwalangkarto seperti itu guys. Di situ saya wawancara sekitar 50 orang dan di situ wawancaranya pas saya dulu tuh cepet teman-teman semuanya. Jadi ditanyain mulai dari apa sih PT PKSS itu, terus produk-produk di BRI itu seperti apa. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti dapat penempatannya di unit atau gimana pun itu siap atau tidak, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ketika teman-teman sesi wawancara ini, teman-teman harus dipersiapkan betul pengetahuan teman-teman tentang di satpam itu seperti apa, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ketika teman-teman sudah lolos tahap wawancara ini, akan ke tahap selanjutnya, yaitu jadi buat teman-teman semuanya, ketika sudah dinyatakan lolos di wawancara pertama ini,
nanti tes selanjutnya yaitu tes psikologi. Tes psikologi yang terus seperti apa? Seperti biasanya ya teman-teman semuanya, psikologi seperti soal-soal matematika dasar seperti itu. Ketika sudah lolos tes psikologi, nanti dihubungi via WA juga. Bagi yang tidak lolos nanti tidak dapat undangan seperti itu. Jadi untuk selanjutnya akan mendapatkan undangan untuk wawancara user teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya yang mendapatkan undangan ini, nanti wawancaranya oleh user langsung, nanti ditanyakan produk-produk BER itu seperti apa. Di sini nanti lebih detail ya teman-teman semuanya. Nah, ketika sudah tes wawancara user ini, nanti untuk kelulusannya nanti dihubungi di via WA juga. Nanti untuk penempatannya seperti itu, untuk kelanjutannya seperti apa nanti akan dihubungi via WA detailnya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi seperti itulah untuk teman-teman semuanya langkah-langkah untuk menjadi satpam di Bank BRI mulai dari awal sampai akhir. Kalau misalkan teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.